Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Putri dari Prodi PGMI 4B. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis saja. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan memahami informasi yang kita peroleh. Misalnya, ketika kita membaca sebuah cerita atau berita, kita tidak hanya membaca tulisannya saja, tetapi juga memahami isi dan makna dari bacaan tersebut. Menurut teman-teman, mengapa kita perlu memiliki kemampuan literasi yang baik? Salah satu alasannya adalah karena literasi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula hal baru yang kita ketahui. Selain itu, literasi juga membantu kita berpikir lebih kritis. Jadi, ketika mendapatkan suatu informasi, kita tidak langsung percaya begitu saja, tetapi mencoba memahami dan memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Kemampuan literasi juga membantu kita dalam berkomunikasi. Orang yang sering membaca biasanya memiliki kosakata sehingga lebih mudah menyampaikan pendapat atau ide kepada orang lain. Setelah mengetahui pentingnya literasi, sekarang kita akan membahas manfaat literasi. Manfaat pertamanya adalah meningkatkan kosakata. Semakin sering kita membaca, semakin banyak kata-kata baru yang kita pelajari. Hal ini membuat kita lebih mudah berbicara, menulis, dan menyampaikan pendapat. Manfaat yang kedua adalah menumbuhkan kreativitas. Ketika membaca berbagai buku satu bacaan, kita akan mendapatkan banyak ide dan wawasan baru. Dari situlah kreativitas dapat berkembang. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan prestasi belajar. Siswa yang rajin membaca biasanya lebih mudah memahami pelajaran karena memiliki pengetahuan yang lebih luas dan terbiasa memahami informasi. Contoh kegiatan literasi yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membaca buku selama 15 menit setiap hari. Kegiatan sederhana ini dapat membantu menambah pengetahuan dan memperluas wawasan kita. Yang kedua, menulis cerita atau pengalaman. Dengan menulis, kita dapat melatih kemampuan menuangkan ide dan pikiran ke dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, mengunjungi perpustakaan. Jadi di perpustakaan terdapat banyak buku dan sumber informasi yang dapat membantu kita memperoleh ilmu pengetahuan baru. Selain itu, kita juga dapat berdiskusi dengan buku atau bacaan yang telah dibaca. Kegiatan ini membantu kita memahami isi bacaan dengan lebih baik serta melatih kemampuan berkomunikasi. Jadi, kegiatan literasi tidak hanya membaca buku, tetapi juga dapat dilakukan melalui tulisan, berdiskusi, dan mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, kita akan membahas cara menumbuhkan budaya literasi. Budaya literasi dapat dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin. Misalnya, menyediakan waktu khusus untuk membaca setiap hari, meskipun hanya 10 hingga 15 menit saja. Selain itu, kita juga dapat memilih bacaan yang sesuai dengan minat agar kegiatan membaca dan terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan juga. Setelah membaca, biasakan untuk membuat catatan atau rangkuman singkat. Cara ini akan dapat membantu kita mengingat informasi yang telah kita baca. Kita juga mengajak keluarga, teman, atau orang-orang di sekitar untuk gemar membaca bersama. Dengan begitu, budaya literasi akan semakin berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, budaya literasi tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat memahami bahwa literasi merupakan kemampuan membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi dengan baik. Literasi memiliki peran penting dalam menambah wawasan, melatih kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kreativitas, serta membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk membaca, menulis, dan mencari informasi yang bermanfaat agar kemampuan literasi kita semakin berkembang. Semoga materi yang saya sampaikan pada video kali ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua.
Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.